Bawaslu bersama yang mengawasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Singkat kami kang rencang-rencang Cilegon bonus semoga sedang daripada sehat sedanten lan sing pastine dinten puniki kula rawuh ning Panwas Cam Kecamatan Grogol pastine rencang-rencang ning Grogol iki wonten informasi menarik saking Panwas Cam Grogol sing pastine kula rawuh mriki secara pamit saking Panwas Cam Grogol langsung pas ini mungkin rencana-rencana Cilegon bonus kula niki ayo ditetakken lan apa perihal Panwas Cam Grogol dilaksanakan kemarin mungkin persiapan 2024 sing wonten pemilihan serentak iki. Pripun? Memang sehat. Alhamdulillah sehat ya di kegiatan sama segala kondisi masih sibuk terus ya. Alhamdulillah ya banyak kesibukan seluruh dan pas ini rencana-rencana Cilegon bonus dinten puniki wau wonten kula kirang ini kantor iki wonten Tanjung ya. Persiapan sederek aja kan setahun mungkin itu tanda koordinasi konsolidasi segala macam itu. Jadi Panwas Cam itu mau mengikuti Zoom meeting dengan Bawaslu Kota perihal masalah perekrutan DKP atau pengawas wilayah Indonesia khususnya di kecamatan Kota Cilegon. Adapun yang ingin mendaftarkan diri sebagai pengawas ataupun panitia penyelenggara untuk pengawas pemilu kelurahan dan desa itu kita sedang masih dibuka. Jawabnya agak sedikit mepet sebenarnya di waktu siniku wenten rong dinten malih. Sing pastine rong dinten malih iki kerja apa pesat segala macam. Iya bener. Kangge persatuan niku sing jelas lamun ning Kecamatan Grogol sing sios niku kedah KTP Grogol. Dibuktikan dengan membawa fotokopi KTP yang sudah seumur hidup. Kemudian persatuan lainnya wonten surat izin dari atasan namun surat atasan sehingga kali niku membawa pas foto tidak paten berbackground merah, kemudian juga membawa surat dokter, surat sehat dari puskesmas ataupun dari rumah sakit daerah dan banyak persyaratan lainnya. Jadi nanti bisa lihat saja untuk persyaratannya ada di sosmed atau sosial media Panwas Cam Kecamatan Grogol. Jadi bulan itu Sampo mempublis kami persyaratan-persyaratannya di media sosial. Kemudian juga kami mencoba sudah mempublikasi atau mensosialisasikan kami pendaftaran Panwas PPL atau Panwas Kelurahan Desa niki ning setiap RT ataupun RW setempat dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Nah, kan rencana Cilegon bonus niki sing pasti ini kan ayo ngomong ya. Pripun posisi apa kan Pak Miki ning Panwas Cam Grogol itu napa gak karena proses seleksi napa kedah SPI napa pripun? Langsung misalnya kali ini ke dalam ini niku tesnya cuma hanya wawancara bukan mungkin tes CAT ataupun tes komputer lalu bahasa sendiri niku hanya sebatas kami tes wawancara saja. Nah, kan kami mikir rencana-rencana ini posisi Panwas Cam itu tugasnya apa sih? Lalu tugas inti dari Panwas Cam mau namine saos pengawasan. Jadi niku tugas inti dari Panwas Kecamatan atau Bawaslu ataupun yang lainnya itu adalah mengawasi setiap tahapan-tahapan yang ada di pemilu 2024 nanti. Tahapannya banyak kan, ada tahapannya itu pengumpulan data, kemudian juga verifikasi terkait masalah politik partai politik sebagai peserta pemilu, kemudian
kemudian juga kita mensosialisasikan netralitas bagi orang-orang yang memang dinilai harus netral, harus PNS, harus aparat terus, dan mensosialisasikan bagaimana masyarakat itu harus netral dan kemudian harus jangan sampai tergoda dengan politik-politik uang ataupun yang lain-lainnya. Kadang-kadang sampun kalah lah begitu ya. Polemik dan sebagainya. Nah kan posisi pengawasnya kadang didengarnya berdamai gampang lah. Padahal tugasnya itu kata karena kemarin membangun kesadaran berpolitik, kesadaran CPK masalah tertentu. Jadi kebangun itu sing dari dulu kayaknya. Benar. Jadi emang yang lebih berat itu menyadarkan masyarakat bagaimana dia tidak terpengaruh secara politik-politik yang ibaratnya mereka atau politik uang itu sebenarnya yang rada berat. Karena kebanyakan dari masyarakat itu sudah pernah diikuti hal seperti itu, yang akhirnya kita pun kadang-kadang untuk mensosialisasikannya agak sedikit berat dan itu banyak tantangan. Ya kan berbicara tentang tantangan itu pasti berbicara tentang undang-undang atau peraturan. Ketika sudah ada peraturan dari top to bottom kan mau tidak mau harus sejalur, jelas, dan yang pastinya posisi bensin minimal kita mengetahui kenapa bisa ada perubahan dengan serentak. Kalau yang tahun-tahun yang lalu kan posisinya pilkadanya itu wali kota dulu atau posisi dewan dulu, kemudian pemerintah. Ini kenapa diserentakkan ya? Pertanyaannya agak sedikit berat ya. Saya sangat itu dulu buatan Bang berkomentar karena itu ampun kebijakannya negara besar. Jadi beliau orang itu yang memberikan undang-undang ataupun membuat undang-undang untuk diserentakkan. Untuk masalah yang lain-lainnya itu mungkin mereka punya proses sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya kita melihat dari persepsi masyarakat, ya agak sedikit berbeda-beda lah karena pandangannya. Ya bangun pula misalnya mau awal ya, karena saya kena minimalisir budget misalnya. Tapi kan tugas Panos kan berat kan, satu pekerjaan untuk 3 hal gitu, itu masuk berat kan ya. Jadi selain waktu, tenaga dan pikiran itu ke porsi, jadi banyak hal yang bikin berat. Makanya kita juga ingin untuk semua penyelenggara agar dijaga kesehatan mental, kesehatan pikiran, kesehatan yang lain-lain. Karena itu bakal berpengaruh kan. Kita bisa lihat atau menolak ke beberapa tahun yang lalu dengan banyak yang penyelenggara yang maksudnya apa ya? Kondisi tidak fit akhirnya ya alhamdulillah kalau kita didahulukan dengan hal seperti itu akhirnya terenggut nyawanya. Makanya ini sekedar buat gambaran aja buat pengawas-pengawas ataupun penyelenggara-penyelenggara lain yang saya harapkan agar menjaga kondisi tubuhnya itu yang pertama sebenarnya. Dan jangan lupa makan dan jangan lupa bahagia. Ketika melakukan pekerjaan ini mau tidak mau kan kalau didampingi dengan semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, akan terlaksana dengan baik. Dan Kak Fahmi, mungkin rencana-rencana Cilegon Provinsi ini yang terkait betulnya. Terkait tapi posisi tugas ini Panwascam Cilegon ini waktu sih 5 tahun sekali kan atau setahun atau? Lalu kangge Panwascam itu periodik. Periodik ini itu dalam artian kita dibentuk itu paling lama itu 6 bulan sebelum tahapan pemilu. Bukan itu tahapan pemilu maksudnya pas hari H pemilihan umumnya itu paling lambatnya. Cuma kan kita dipercepat karena banyak tahapan-tahapan yang biasanya itu masih agak sedikit kan kalau sudah tidak diawasi. Makanya kita itu dibentuk jauh sebelum hari pemilihan umum. Karena kalau saya itu sudah disahkan itu sejak tahun 2022 bulan
Oktober akhir. Jadi sekitar 1 tahun 4 bulan kayaknya. 1 tahun 4 bulan, 16 bulan sebelum hari pemilihan. Seperti itu. Ya, Kapami kira-kira Kapami di Panwascam sebagai Kalau timnya siapa saja kan? Kalau Panwascam Global itu sendiri ada 3 komisioner. 3 komisioner itu 3 pimpinan. Yang pertama itu Kang Saiful Bahri yang berdomisili dari Geram, dari Kelurahan Geram. Dia itu menjabat sebagai divisi SDMO. SDMO itu sumber daya manusia dan organisasi. Jadi perihal masalah pengorganisasian, terus sumber daya manusia yang ada di sini, pembentukannya, niku Paipul. Namun lanjut minggu niku HPPH. HPPH niku hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Nah, sekarang sedang berhubungan ini ya. Alhamdulillah. Jadi selain saya mempublish, saya juga harus bersosialisasi, kemudian juga harus memberikan pencegahan kepada masyarakat yang mungkin bakal nanti diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, baik dari masalah pemuda, kemudian tokoh agama dan yang lain-lain. Kemudian juga mencegah netralitas dari orang-orang yang emang harus netral, terus dan lain-lain, dan memberikan satu manfaat bahwasanya kita itu kalau tanpa politik uang itu baik untuk masyarakat seperti itu sebenarnya. Kalau tim kira-kira Panwascam itu ada berapa orang? Panwascam itu keseluruhan itu ada 11 orang. 11 orang. Semua punya tugasnya masing-masing. Punya tugas masing-masing. Ada satu lagi sebenarnya komisioner yang belum disebutkan, itu ada Buruni. Buruni itu perihal terkait penanganan dan penyelesaian sengketa. Jadi misalnya wonten pengaduan, wonten terjadi temuan-temuan terkait masalah black campaign dan yang lain-lain, itu bisa diadukan langsung ke Panwas kelurahan ataupun pengawas pengawas tempat pemungutan suara sampai ke Panwas kecamatan. Dari kecamatan nanti ke kota. Nanti kalau kecamatan itu menjadi ke kota. Seperti itu. Nah, kadang ketika sudah menemukan tim yang baik, punya motivasi baik dan punya goal tertentu ya. Dan dari kecamatan Grogol itu kita kan mainkan titik-titik tertentu ya. Kalau saya misalkan walaupun di sing kita sing rawan, di sing netral segala macam, ikut mapping sampai pokok kenapa? Oke. Jadi terkait masalah mapping itu gula mengacu ke pemilu-pemilu sebelumnya. Karena langsung misalnya termenten menolak ke belakang, atau sih gula sombong amat atau dimusahkan semuanya bakal baik. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu wenten permasalahan sedikit lah terkait masalah tadi kerawanan pemilu itu. Jadi ya niku sampun dikaji dalam satu ruang lingkup yang baru masih di kecamatan beserta dengan tim dan yang lain-lain agar untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang seperti itu agar tidak terjadi. Itu sih. Nah, kami kan di posisi humas ya. Humas kan udah ngobrol yang tokoh-tokoh masyarakat segala macam itu balik ke masa kapes ya. Tapi segala ini tidak dikomunikasikan. Dikomunikasikan secara baik. Cuman karena niki Panwas ataupun Bawaslu itu kerjanya itu kolektif kolegial. Jadi walaupun saya divisi hukum atau partisipasi masyarakat yang lain-lain, itu kita bisa koordinasi dengan yang lain. Ayo siapa yang kira-kira kita ayo soal misalnya yang tokoh masyarakat yang boleh mendampingi batangku. Jadi kuliah wenten bahasanya apa ya, arahan yang rencana itu. Karena kan alhamdulillah ini ngomongin kecamatan Grogol puniki niku sedang ini buatan perwakilan nih ya. Nanti boten sih
sebelas Tinikum nih. Oke, Perwakilan saking tapi kelurahan. Jadi katakanlah lamun Kang Ipul, lamun Kang Ipul itu kan sing kelurahan Gerem, kecamatan kelurahan Gerem nggih. Kemudian Teh Rumi niku sing kelurahan Rawaharum nggih. Kalau bae lamun kula niku pas ning wilayah tengah-tengah antara Grogol dan Makassar. Jadi niku kan karena wilayah Makassar sering Grogol niku termasuk ke alit atau jadi kula mengambil dua wilayah tersebut. di kawasan nih. Di daerah apa? Cilegon Barat, Cilegon Barat gitu. Berarti Niko dari nol ya. Gue mau pas nih tengah-tengah. Nah, Cilegon terus ternyata Niki kalau sedang kita mengapresiasi pripun tugas sing sampun diemban sareng lawan secara perencanaan dan pada tim sing luar biasa dan sampun efektif. Kan dari 11 tim ini kan pas ini kan secara profesi dan profesional kan pas ini kan di tes screening segala macam. Nah, pas sami tes itu sekados mungkin sengaja diadakan di wilayah kelurahan. Lamun yang pengawasan itu wonten terkait masalah integritas kula diuji melalui saat tidak wawancara niku ataupun. Jadi lamun wau itu sing sama kula baca lamun kelurahan itu khusus untuk integrasi setelah wawancara, cara wawancara saja. Dan itu pun kita mengambil itu berpedoman dengan undang-undang yang ada. Seharusnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 niku dan Undang-Undang 19 nomor 19 tahun 2020 angkatan 2019-2020 niku terkait masalah undang-undang perbawaslu. Yang kedua menarik itu posisi anu yang sing komplain misalnya. Ini kan kerja penyampaian bisa klaim, atau posisi tertulis. Berikut, lalu mereka sing komplain misalnya ketika posisi mungkin yang apa itu wonten kerjukan BPS dan ini semoga saus yang wilayah Golkar. Amin semoga wonten lah yang dan itu tidak tertulis klaim atau langsung ucap poin saksi segala macam. Lamun niku mungkin katakanlah lamun wonten pengaduan, ayo mengadu niku kula sampun menyiapkan form pengaduan ing wilayah kecamatan itu sampun wonten bahkan mungkin nang KPLK lamun misalnya ada pengaduan niku serahkan dulu, kasih dulu berkas pengaduannya. Lamun misalnya benar-benar pengaduan niku kangge ayeuna di selesaikan ataupun ditangani seperti itu. Jadi setelah adanya pengaduan itu nanti di form pengaduan itu banyak kan. Banyak kata termasuk banyak saksi sinten, bukti mana, sinten sing ngadu, sinten sing diadukan dan itu. Rekalin apa sing diadukan itu. Jadi ketika sampun niku lamun dapat duti ya Panwas kecamatan itu mungkin bakal berkoordinasi dengan Bawaslu Kota untuk bagaimana cara menyelesaikan hal seperti ini. Gue lagi mikir kalau posisi ini apa sepadan itu kan mungkin pas tanggal lain tahun 2020 benar-benar nah berarti posisi itu sudah tertulis ya? Iya, sudah tertulis menyampaikan segala macamnya. Nah terus sekali kan kamu mengajukan maaf yang terakhir mungkin pas calon A dengan B bahwa itu spanduk yang malah nempel segala macam itu tugasnya Panwasnya apa ini kurang apa? Itu tugas bersama, entah itu Panwas kelurahan, Panwas DPR ataupun Panwas kelurahan, kecamatan, Panwas Bawaslu. Tugas bersama apabila terdapat katakanlah spanduk sekalipun selesai katakanlah ataupun spanduk yang menempel bukan di tempat yang sudah ditentukan. Jadi pada teman-teman kalau sebenarnya sing diharap yang tidak diperbolehkan atau melanggar itu yang pertama itu di tempat ibadah. Lalu misalnya emang notabene Cilegon itu khususnya kecamatan Grogol ini mayoritas Islam, berarti boten napik wonten spanduk sing nempel. Nempel ning sing itu ya. Sedikit ning pager lah. Bahkan
auto boten niku boten bangkit. Dan beberapa tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Kados kelurahan, kecamatan, pokoknya dinas pemerintah itu tidak boleh. Walaupun niku masa kampanye, betul? Walaupun masa kampanye ataupun tidak masa kampanye. Jadi kena pasal apa? Niku bakal ada lah itunya penanganannya. Arah himbauan Bikin lamun semisal bahasa niku sampun menghimbau ataupun kita datangi langsung ataupun dengan surat. Kalau misalnya tidak digubris baru kita tindak secara profesional lagi. Walaupun itu juga salah satu penanganan kita gitu. SOP nih ya. Bukan SOP. Nah kan kita lamunin Grogol itu kan setiap kecamatan ataupun Grogol Kelurahan pasti weapon datanya sing ini apa nyala terus segala macam pasti sama kuning kan ya kita sempat kata nama buat segala macam. Lamun itu hanya sebatas kabar burung saus ini. Karena kan untuk calon legislatif khususnya itu dereng masuk ke dalam tahapan. Jadi lamun misalnya menten sing katakanlah dia mengaku calon ataupun itu kita masih belum bisa bertindak karena itu masih ada di wilayah Satuan Pendidikan Kota. Nah kan, namun pula misalkan harus jadi panwas atau misalnya rencana Cirebon Kota itu harus panwas kelurahan misalnya. Awalnya kenal segala macam, keunikan pula panitia, kemudian calonnya kuning segala macam, itu terindikasi apa perlu? Lamun hanya sebatas kuning, betul ya. Lamun semisalnya pernah menjadi salah satu relawan ataupun tim sukses ya mas, tim sukses dari salah satu partai ataupun calon ataupun yang lain itu baru. Jangankan hanya sebatas tim sukses gitu kan, apalagi ke tahap selanjutnya kayak dia menjadi menjabat sebagai struktur dibuat apa gitu. Itu kan ataupun karena itu mengganggu ataupun kayak sikap netralitasnya kayak ada sedikit dipertanyakan seperti itu. Jadi itu berlaku kan entah itu neng PPK ataupun PPS ataupun PPR. Jadi banyak kegiatan-kegiatan panwas kecamatan itu salah satu itu men-tracking sinten ki sing katakanlah sing ini korbanku menjadi salah partisipan ya kados tim sukses yang salah satu calon. Artinya ketika sampun di SK kan si calon ini sampun didaftarkan baru itu ditangani pula kuningan ya track record gitu. Kawasan rencana sebelum terus ayun apa? Ayun nyobi bawa yang daftar terus rengat main dulu segala macam itu. Waktu dari apa dari situ posisi kayak ini. Kan ada salah satu sini itu bukan kabel ya salah satu Cirebon Corner ya. Cirebon Corner itu kecatut ini menjadi salah satu pendukung. Nanti dicek nomor KTP ini, wonten ning website mungkin bakal dicatat ning deskripsi mungkin ya. Kami mungkin dicek saus niki terdaftar sebagai simpatisan ataupun terdaftar sebagai simpatisan atau tidak. Jadi selain kita menggunakan web, cuma kita juga tetap harus tanya itu ini sih. Jadi benar-benar ini perlakuan terafiliasi dengan partai politik atau tidak. Jadi kayak gini, istilah one data itu satu data itu penting ya. Ternyata Panwascam Grogol itu sudah mendeteksi hal seperti itu. Jadi kalau misalnya memang katakanlah dia sudah menjadi salah satu simpatisan partai politik atau tim sukses, ketahuan sama kita pun bisa menindaklanjuti. Karena kalau misalnya memang dia dinyatakan lolos sebagai penyelenggara,
kolektif bersama bahwa SOP sampai mainten, kemudian edukasi sampai mainten dan simpasi ini sampun detail ya. Oke. Hanya waktu kerjanya ini 1 kali 24 jam. Jadi memang kan pengawas niku jam kerja itu waktu 24 jam langsung semisal dibangkit kok itu. Cuma itu kita sudah bahasanya kita sudah mendatangi kesiapan kita untuk bekerja penuh waktu. Katakanlah kalau semisal Wenten pengaduan, Wenten kejadian-kejadian terkait masalah sengketa pemilu kemudian yang harus diselesaikan, ya niku kedah terjun. Itu kan posisi sing rawan tanggal sing rawan pedak ekstra rencana kawasan minggu dua apa sih? Sebenarnya lamun kerawanan itu pas kampanye pun rawan, tapi yang lebih rawan adalah di saat masa tenang. Masa tenang tapi tidak tenang. Gitu. Tapi tidak tenang. Jadi kebanyakan kan katakanlah masa tenang itu kampanye itu sampai 3 hari menjelang hari H. Jadi 3 hari menjelang hari H itu sudah pada tenang. Dan kebanyakan banyak yang mengambil jalur alternatif. Kampanye terselubung, black campaign segala macam ini itu sebenarnya. Bahkan yang masyarakat itu kan istilah kayak ini kan sebagai edukasi. Weton sepakat pelajar. Segala macam edukasi gitu. Tapi berapa persen sampun mendeteksi kan ya? Sampun mendeteksi maksudnya ketika di hari tenang kita tuh nggak boleh tenang. Jadi kita itu harus lebih ekstra. Hati-hati takutnya banyak yang kecolongan. Gitu. Menarik juga nih. Tenang sebagai tapi tidak tenang sebetulnya. Tenang bagi mereka dan tidak tenang bagi kami. Nah, ketika posisi itu kan ini kan butuh ketika nanti yang di kelurahan masuk di kelurahan itu kan perlu posisi pelatihan terlebih dahulu ya. Oke, padahal bimtek katakanlah ketika memang sudah dinyatakan 1 orang karena memang pengawas kelurahan itu 1 orang per kelurahan. Jadi setelah katakanlah pelantikan itu langsung ke bimtek teknis terkait masalah mengedukasi mereka. Kalau misalnya dapatnya yang sudah berpengalaman sih mungkin sudah gampang gitu. Tapi kadang-kadang karena kita juga harus objektif dan subjektif gitu. Harus objektif ya kita harus tetap mengedukasi walaupun orang yang pernah atau orang yang benar-benar awam di dunia pengawasan. Sebetulnya posisi itu enak karena susah ya rasanya. Jadi memang sing jelas lamun sedikit mah kula ayu memang sing boten tegap teknologi. Karena untuk di zaman digital 5.0 sebenarnya ini niku sampun digitalisasi. Mungkin nanti form-formnya pun bakal melalui Google Form ataupun lewat WA. Jadi kalau misalnya tidak melek teknologi ataupun data itu agak sih terkenal. Yang lain katakanlah sudah ada temuan di sini karena memang jaraknya jauh untuk melapor, katakanlah sudah temukan di pertemuannya langsung gitu. Cuma karena mobilitasnya jauh. Satu suara tidak menentukan ya. Menentukan. Jadi poin yang lainnya sudah berarti digital aplikasi. Kamu kira-kira aplikasinya apa kan ya? Aplikasi apa? Sing berkaitan sama sharing Bawaslu kemudian Cam sudah. Lalu kan gaming PPL itu mungkin wenten form A ataupun form yang lain itu kita tetap menggunakan secara digital, entah itu lewat PDF dan yang lain-lain. Kemudian juga tetap kita juga pakai nota kira-kira uraiannya seperti apa kalau misalnya terjadi pelanggaran pemilu gitu. Tapi untuk aplikasinya kemungkinan kita nanti bakal lebih cepat. Kalau Bawaslu Kota memerintahkan lewat WhatsApp, kita lewat WhatsApp mereka yang menginput datanya gitu. Kalau nggak, kita langsung menginput data dan kita langsung mengirimkan ke Bawaslu Kota. Karena garis koordinasi memang seperti itu dan kira-kira seperti itu.
kalau secam juga mau nggak mau harus ada tim IT juga ya. Bener nih, mau publikasi ke dalam tim IT. Nah, lagi itu pengetahuan sing wonten bangkit dipelajari kampus sekolah menapi ini pihak gitu yang sudah wonten pengabdian masyarakat semakin tinggi. Malah ini wilayah pemberdayaan pripun mengawal suara-suara apresiatif dari rakyat dan juga biar tidak ada keracunan segala macam. Iya benar-benar. Nah kan sing terus motivasi Fahmi ini dan lebih evaluasi kami kenapa ada mungkin sing enten calon pengawas kelurahan itu termotivasi dengan Lamun kula motivasi kula melebat ing pengawas calon iki katakanlah ayo menjadi penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu yaitu di kawasan pengawasan itu karena banyaklah kotanku lamun sengen kula zaman-zaman yang malah kuliah kadang-kadang kok ini bertolak belakang sering kepribadian itu lebih karena pernah diajak rapat cuman rapat ini ku wenten jika mau itu di tahun 2011 waktu itu belum masih ingat lah jadi saat awal-awal dari mahasiswa yang katakanlah jiwa budaya masih tinggi idealisnya tinggi kemudian saya sampai ini maksud anda terus apa dan terus akhirnya yang saya harap semua masyarakat pun itu berhak untuk melakukan seperti itu gitu. Makanya saya timbul kesadaran dan motivasi untuk diri saya bahwasanya kita itu harus harus bisa menerapkan demokrasi yang ibaratnya baik, demokrasi yang benar-benar baik, bagus dan bahkan bisa dikatakan lebih lebih maju lah gitu. Jangan sampai terkait masalah politik yang agak sedikit nyerong ke samping itu terus aja membudaya gitu. Membudaya kalau misalnya sekarang kayaknya bukan sekali dua kali kayaknya terus harus sama pemilihan sayangnya banyak persepsi di masyarakat itu kalau misalnya ajang mobil itu berarti ajang kita mendapatkan kata salah ya. Ini tanggung jawab ini tuh kan kalau awam masuk ikut segala macam setahun sekali sampai benar katakanlah emang setahun sebisa cuma untuk keberlangsungan 5 tahun ke depan masa kita menggadaikan harga diri atau idealisme kita selaku manusia yang harusnya bisa dikatakan bebas dan yang lain-lain kita bisa dipatok dengan harga seperti itu untuk 5 tahun ke depan yang katakanlah kalau misalnya kita perlu makan jadi manis itu kan jadi manis itu hanya manis di depan tidak manis di belakang luar biasa sebenarnya itu manis tetap manis cuman kalau misalnya belakang kan harus tahu sendiri gini kalau misalnya katakanlah janji manisnya itu di awal kemudian sudah jadi sekarang sudah dipakai berikutnya lagi janji manis lagi tuh merealisasikan janji manisnya sebelumnya kayaknya agak sedikit minggu aja dan kafe itu nah lain-lain cerita bonus ini wonten hal-hal sing menarik sing banyak di komunikasi ada langsung pastinya lo pengetahuan sing boleh pribadus TMK monitornya dan namun posisi boleh misalkan kayak dari pengendara yang tadi entah di tingkat kelurahan entah di tingkat PPS entah di Pulis House itu mengedukasi masyarakat itu mengedukasi masyarakat tetap yang pertama itu perihal netralitas itu penting jadi masyarakat juga harus netral kemudian juga jangan sampai ada masyarakat itu yang ditunggangi secara politis ini yang lebih kuncinya namun sampai memang untuk beberapa orang mungkin ada beberapa pendapat yang lain cuman bagi saya itu
jangan sampai kita itu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang bahasanya itu menguntungkan mereka tapi merugikan kita sendiri. Itu sebenarnya edukasi. Nah, rencana Kronos ini edukasi itu penting karena berbicara tentang politik ke depan. Dan simpas ini berikut mengawal demokrasi Indonesia sesuai dengan undang-undang sing berlaku. Nah, kita membagi waktu antara kehidupan pribadi dengan tugas Panwascam mungkin orang pribadi dengan bukan karena 1 kali 24 jam sing mungkin belum bisa apa ya. Sebenarnya lawan itu nilai sing katakanlah pedoman, nilai pedoman ini. Jadi tetap kolega kedah berpatok dengan pedoman karena itu sebagai undang-undang dan kita juga sebagai manusia harus hormati. Lalu dengan yang begini karena Panwascam itu mungkin crowdite bukan baru sekarang tapi berarti bulan yang akan datang. Niku sing pertama kita harus bahasa kasarnya menggadaikan pekerjaan atau kehidupan kita sebelumnya. Karena tugas kita dengan sumpah janji kita ini sebenarnya yang harus kita jadikan patokan. Tugas kita kalau misalnya mau katakanlah sudah wajib untuk mengawasi, kita awasi. Tapi kalau tugas pokoknya yang mengawasi, tidak mungkin ketika awas. Makanya sebagai bahan persyaratan itu enten surat izin dari atasan. Bahasanya namun misalnya katakanlah dia seorang guru, kalau misalnya harus ada tugas pengawasan dan itu kan surat tugas itu kan atau surat izin itu kan sudah ditandatangani sama atasan. Jadi mohon diberikan pengertian kepada atasan tersebut. Nah, rencana Cilos Thomas namun Andike berminat ayam minat berpartisipasi jadi posisi ini kedah warga pasaran segala macam dan simpas ini lamun ayo hubungi Panwascam Grogol kita ini punya nomor kita. Oh, oke. Lamun misalnya ayo memantau Panwascam katakanlah ingin menghubungi atau ingin mencari tahu terkait masalah info-info terbaru terkait masalah kepemiluan niku wonten ning Riki ataupun bangkit di scrolling dengan hashtag itu Panwascam Grogol 2020 lalu gini. Singkat ini kan, kira-kira harapan tim Panwascam Grogol ini dengar harapan terbesar itu. Harapan terbesar dari Panwascam Grogol niku kangge masyarakat kula ngende kangge netral napik sampai wonten sing terpengaruh dengan uang semua orang itu uang. Tapi tetap jangan sampai menggadaikan identitas kita sebagai manusia yang bebas dengan uang seperti itu. Dan untuk para peserta pemilu, kalau semisalnya terjadi suatu sengketa atau terjadi suatu kesalahpahaman, harap berkepala dingin. Jangan sampai sama-sama dengar katakanlah sesama peserta itu berkepala seperti itu. Kita tertib lah. Harapan saya. Dan budaya dan tradisi pulau-pulau itu ragaman ya. Mungkin ragaman. Kan semboyan Cilegon itu kan akur sedulur. Mungkin itu semuanya menerapkan. Karena kita itu semuanya saudara. Dan saya minta maaf saya itu dulu ya. Insya Allah kan kita anggap sebagai sedulur. Selama masih ada Cilegon. Alhamdulillah, teman-teman ini kami sarang rencana Cilos Thomas bangkit tahun ini dirawati dan semoga kegiatannya aman segalanya dan juga mengapresiasi atas yang Cilos Thomas sing ditugasi itu segala macam semoga sukses dan juga mendepankan kula ahli Supandi mendalam kangura lan kanjeng Ratu nih kan. Napa itu? Pok telepon dari cilik apa kapok. Pok telepon
pemilu serentak napi dados kapok. Ya, mantap.